Halo semuanya, ini adalah video kelanjutannya cara untuk mengekstraksi palladium dari air kotor. Dari video sebelumnya saya sudah mencampurkan reagent instant palladium drop ya, yang bisa dibeli di toko saya. Ini adalah botolnya. Satu botol penuh ini terisi dari berat 500 gram ya, bisa dilihat saya jual dalam satu botol ya. Ini takarannya untuk mengekstraksi palladium di dalam air kaya hanya membutuhkan 1,5 sampai 3 gram per liter, asalkan reagent ini diaktifasikan dengan asam nitrat yang membutuhkan takaran asam nitrat minimal 150 mili sampai 200 mili per liter. Jadi kita buka saja. Ini adalah hasil air kaya yang kita telah diamkan selama 1 malam ya, semalaman. Dan ada kantong kecil, kotak kecil. Ini tentunya ada pengendapan ya, tapi enggak, ini itu bersihkan ya. Jadi ini adalah hasilnya setelah ditinggalkan semalam. Jadi ini tinggal dituang aja. Sebetulnya butuh disaring, tapi saya butuh kasih tahu bahwa ini ada pengendapan. Jadi ini tolong airnya dituangkan aja, tapi tidak semua ya, tidak semua. Tinggalin endapannya ya? Iya, tinggalin pengendapannya. Airnya kelihatan bisa lebih mudah ya. Ya, sini ada kelihatan pengendapan ya, warna oranye ya. Ini juga. Ada endapan warna oranye. Ya, bisa dilihat ya, ini ada endapan warna oranye. Ini beda sekali dengan DMG. DMG salah satu kelemahannya, DMG itu memakan banyak tempat dan juga mampu untuk membawa insur logam pengotornya. Di sini pun juga masih kelihatan air ini masih bereaksi, tapi palladium tentunya sudah diendapkan. Sekarang ini saya akan menuangkan ya, agar disaringkan. Ya, tuang situ juga. Sini bentar, saya keluarin dulu. Ya, bisa. Ini adalah endapan palladium. Kompleks palladium ini yang dihasilkan dengan metode ini bisa berwarna merah, oranye, kuning, dan putih tergantung dengan konsentrasi palladium dan juga reagent tersebut. Nah, ini kita akan akan lanjuti setelah saringan sudah selesai. Ini udah penuh ini. Ini airnya di sini ya, ininya bubuknya. Iya, bubuknya. Pokoknya ini juga ikut disaring nanti.
Nah, setelah ini selesai disaring, Anda akan dapat pengendapan seperti di sini. Saya kebetulan dapatnya warna oranye. Nah, ini palladium yang masih dalam berkompleks, jadi ini nggak bisa langsung dilebur, harus direduksikan secara kimia atau di roasting di 500-600 derajat. Nah, saya orangnya nggak suka main api, jadi salah satu reduktornya saya menggunakan si palladium versi pertama yang juga bisa dibelikan di toko saya. Fungsinya ini adalah untuk mengendap dan juga mengubah seluruh kompleks palladium, yaitu maupun palladium DMG maupun palladium berkompleks dengan amonia klorida dan lain-lainnya, agar jadi palladium bubuk metalik yang bisa langsung dilebur. Ini khususnya untuk menekstraksi, jauh lebih irit dibanding DMG, dan ekstraksinya tentunya menang di instant palladium drop bagi orang yang memiliki pengotor yang banyak. Nah, seluruh eksperimentasi hari ini dilakukan dengan asam nitrat, karena selama saya melakukan penelitian saya cuma menggunakan asam nitrat karena itu adalah berbasis air kaya bagi orang yang mengolah palladium, karena palladium ini larut di dalam asam nitrat. Nah, seandainya Anda ada aquariga, saran saya aquariga itu butuh dinetralkan di suhu di pH 1-2 sebelum nanti dituangkan asam nitrat. Jadi mengubahkan air raja jadi air kaya berbasis asam nitrat. Nah, kita akan menunggu aja sampai saringan ini sudah selesai, dan saya akan sambung kembali setelah endapan ini bisa direduksikan secara kimia dengan palladium drop versi pertama. Nah, air ini bisa digunakan untuk pengolahan berikutnya, yaitu setelah udah dimasuki reagent palladium drop yang instan palladium drop versi 3 yang dengan takarannya 1,5-3 gram per liter. Tidak usah menambahkan asam nitrat, cukup untuk menggunakan ini kembali. Dan saya sudah melakukan eksperimen ini berkali-kali dan sangat selektif untuk mengendapkan palladium. Ini sangat-sangat beda sekali dengan pengendapan DMG ya, yang seringkali memakan tempat dan juga butuh ppm yang cukup tinggi agar pengendapnya itu dihasilkan. Dan jarang orang tahu kompleks palladium DMG sebetulnya bisa larut ke dalam air jika jumlah airnya itu sangat-sangat banyak. Dan kedua, yang orang jarang tahu bahwa pengendapan palladium dengan DMG butuh ditunggu minimal 16 jam agar pengendapan itu diselesaikan dengan tuntas. Dan selain itu airnya nggak boleh panas, kalau bisa di suhu ruangan. Itu saja untuk masukan bagi saya. Dari segi biaya ini saya udah kalkulasikan ini sekitar 1-2-5% dari biaya DMG, dan bahkan kemampuan untuk menekstraksinya jauh lebih bagus
lebih tinggi dibanding DNB dan juga lebih selektif. Itu saja untuk sekarang ini. Akan saya lanjuti setelah ini sudah berhasil sudah disaringkan dan dibilahkan berkali-kali dengan air biasa. Oke, sampai lanjut lagi. Terima kasih. Satu. Oke, kita kembali lagi ya setelah sudah melakukan penyaringan. Ini penyaringan kemarin ya, dia berwarna agak oranye, hampir merah, tapi dia oranye merah. Sedangkan pengendapan yang kita dapat dari eksperimentasi kemarin itu lebih ke kuning emas gitu loh, kuning emas. Sekarang ini saya akan mengambil ya saringan tersebut, dimasukin ke dalam beaker dan ditambahkan 30 sampai 50 gram palladium drop versi pertama untuk mengubah kompleks palladium ini jadi palladium bubuk yang bisa dileburkan. Ya, sekarang ini saya akan mengambil ya. Sebelumnya saya butuh nyalakan dulu timbangannya. Bentar, tadi itu taruh dulu. Ya, terus ambil aja. Di sini terus tuang ke situ aja langsung. Langsung aja, ya langsung aja. Ini nih, maksudnya ambil pakai sendok. Tuang 40 gram udah cukup loh. 40 gram bisa dilihat ya deketannya dulu. Ya udah 42 ya udah cukup. Terus kita tambahkan air aja. Ini airnya sebetulnya bukan dia cuma sebagai media aja. Ya, ini asalkan seluruh saringannya sudah terendam dan kita nyalakan ya panci kita. Ini boleh dilap di bawahnya. Ya. Kita tidak butuh lagi ini. Terus ambil gelas ini mana? Ngaduk. Nggak dari dulu. Oh, tadi. Ya Allah. Ya. Ini ya. Tinggal dimasukin aja ini pengendapan palladiumnya. Kelihatan ya ini wajib air harus panas supaya reaksi berjalan dengan tuntas. Air yang saya ditambahkan ini kurang lebih sekitar 500 ml, mungkin 400 ml. Fungsinya ini tambahkan air sebetulnya cukup agar pengendapan ini terreaksi dengan palladium drop versi pertama ini. Maka tuh air itu cuman hanya berfungsi untuk menendangkan. Ya udah, nggak usah sampai. Terus dituangkan aja ini. Sama tisunya nggak? Sebetulnya lebih baik sih jangan ya.
Tapi nggak apa-apa lah karena sini sangat halus, ya sama tisunya aja lah, sama tisunya aja ya. Gitu lah. Iya semuanya. Sama juga yang ini. Ini juga. Iya. Kita lihat ya. Ini adalah tisu yang warna oranye ya. Ya. Asalkan dia sudah terendam ya, dan juga Nggak pakai asam nggak apa-apa ya? nggak pakai asam ini. Kita posisinya ini sebetulnya lagi sedang mereduksi. Bagi Anda yang tidak memiliki Palladium Drop yang versi pertama ini, bisa juga melakukan roasting. Roasting di suhu 500 sampai 600 derajat. Bagi saya roasting itu kadang reaksinya tuh tidak berjalan dengan tuntas. Jadi saya seringkali suka namanya reduksi secara kimia. Mas, reagent Palladium Drop versi 1 ini akan membantu untuk mereduksi kompleks palladium tersebut sebelum dikit ya. Ya udahlah, satu aja lah. Ya, sip. Kita masak sampai pengendapan sudah berwarna hitam sebelum kami saringkan lagi untuk dileburkan. Maka itu saya sudah sediakan saringan ini yang kecil agar bubuk tersebut terkonsentrat jadi satu titik kecil dan akan memudahkan kita pas saat peluburan. Ini tinggal diaduk sama dimasak. Lama-lama akan jadi hitam. Oh, bisa kelihatan ya, sudah mulai nih. Sudah mulai. Tuh, udah mulai tuh. Kalau ini bisa hancur enak bener ya. Udah mulai tuh, ada bagian yang udah mulai hitam. Hitam. Ya. Bagian bawahnya. Ya udah, kita akan tinggalkan agar dia masak dan kembali lagi sesudah reaksi reduksi ini sudah selesai dengan tuntas. Ya, akan saya bersambung kembali lagi setelah ini sudah selesai dimasak. Reaksi ini tidak mengeluarkan gas atau bahan yang beracun atau berbahaya. Ini cuman hanya berfungsi untuk mereduksikan saja agar kompleks palladium ini layak untuk dilebur.
Dengan proses ini tentunya tidak akan yang bersusut dibanding roasting di udara, karena seluruh pengendapan direaksikan di dalam air dan tidak ada namanya susut karena menguap. Palladium Dock 1 ini dijual di toko saya. Bubuknya juga berwarna putih ya. Ini satu box, seandainya Anda pesan 1 kilo, maka akan dikirimkan 1 kontainer, 1 botol. Oke, kita akan bersambung lagi seandainya ini udah selesai reaksi. Terima kasih. Ini adalah kelanjutannya. Bisa terlihat lama-lama akan mencoklat dan menghitam. Dan akan saya lanjutin kembali seandainya ini reaksi sudah selesai dengan tuntas. Oke, setelah sudah lewati 15 menit ya, ini sudah hitam ya, udah hitam dan merata. Hitamnya sangat pekat ya, bisa dilihat dari atas. Dan kita akan melakukan penyaringan. Nyaringnya di sini ya. Tapi nanti yang saringan ininya ditinggalkan di dalam supaya dibilas-bilas dengan air. Lama-lama bubuknya itu akan terlepas ya, karena kita akan aduk merata dan lama-lama seluruh bubuk ada di sini ya. Kita akan melakukan penyaringan ya. Ya udah, diam aja di sini ya, diam. Ini dimatikan. Ini udah selesai ya, reaksi udah selesai. Dan ini saya mau ingin airnya berwarna dikit coklat ya. Tapi ini adalah serbuk palladium yang layak untuk dilebur. Nah, ini adalah hasil saringan ya. Anda bisa lihat betapa bedanya air yang sudah diolah dan palladium sudah diekstraksi dengan air yang sebelumnya ya. Ini adalah air saringan, tetap berwarna hijau, pH tetap di asam. Bedanya ini kita sudah menekstraksi palladiumnya. Jadi bukan seluruh air hijau itu mengandung palladium, karena bisa aja campur dengan nikel dan tembaga yang sangat pekat. Dan saya akan lanjuti setelah saringan ini sudah selesai. Bisa dilihat pengendapannya ini. Iya, lama-lama akan terkoleksi dan terkumpul di sini dan kita tinggal dileburkan. Dan kita akan menguji dengan asam dan juga tetesan DMG untuk membuktikan bahwa ini adalah palladium dari air kotor ya, yang kemarin.
Oke deh, akan saya lanjuti. Akan saya lanjuti setelah saya sudah selesai penyaringan dan lanjut untuk tahap peluburan. Oke, terima kasih. Halo, ini kembali lagi. Ini saya lagi melakukan penyaringan ya. Saya paling suka tuh nyaring dengan saringan kecil, apalagi serbuknya ini sangat berharga ya. Saya bahkan udah keluarkan kertas saringannya. Tentunya ini ada palladium dan saya akan bakar terpisah. Palladium air ini, bentar, jangan jadi gitu deh. Ini ambil sangat halus sekali ya. Nah, tuang pakai ini, tuang pakai mulut kecil ini. Serbuknya sangat-sangat halus ya. Sini boleh nih. Dan di sini juga. Bentar, ini saya naikin dulu. Terus tuang. Ambil lagi. Tentunya ya akan memakan waktu ya dalam pengolahan untuk mengkonsentratkan serbuk palladium yang halus jadi satu titik agar tidak mengkotori mangkok. Dan saya akan kembali lagi setelah sudah disaringkan semua untuk proses peleburan. Oke, jadi ini kita udah selesai saring ya, proses penyaringannya. Bisa dilihat ya, ini ada 3 saringan, jadi kumpul jadi satu. Di sini juga ada 1 saringan lagi. Sini juga ada 1 saringan lagi. Total ada cukup banyak ya saringannya. Karena saya ingin percepatkan proses penyaringannya. Ya. Dan ini adalah mangkok ya, mangkok bersih ya. Baru dilapisi dengan boraks dan kita akan lanjut untuk proses peluburan. Jadi satu titik aja. Oke, dan kita untuk ini aja dulu. Iya, ini aja dulu. Hati-hati itunya. Ini nggak nyampe kan? Hah? Oksigen. Ya, oksigen masih ada.
Cek orang. Ini kebanyakan gas. Turun lah. Itu ada bintik-bintiknya gitu ya. Mana-mana tuh, bawah tuh. Ini apinya kuning ya. Ini kita dibakar ya sini. Itu udah mulai berlogam ya. Ini tuh yang itu kan. Ini. Iya, iya. Kumpulin. Itu mangkoknya yang jelek. Ya udah. Ya gitu aja. Ya udah. Cukup. Udah jadi. Iya, ambil. Begini masih basah. Kok dia terpisah sih? Enggak diambil masih basah banget tadi. Ya udah. Udah diangkat lagi. Ini gasnya satu nih, bukan nih. Bukan nggak apa nanti aja. Kita pressing dulu dikit. Oke. Dicumpukin dulu kayak. Ini kita udah dapatkan ya
logam. Ini mau dibakar apa Pak? Iya, mau yang Apa lainnya. yang disaringan dulu aja? Aduh, dulu. Hah? Saringan dulu aja ya. Iya ya. 0,42 ya. Kita sekarang ini akan menguji apakah ini adalah palladium dengan cairan asam nitrat. Ini jadi satu aja ya? Iya ya, jadi satu semua. Jadi satu semua terus dilebur dengan asam nitrat untuk diujikan dengan DMG apakah ini adalah palladium. Oke, saya akan menyiapkan airnya. Oke, sampai selanjutnya. Oke, yuk mulai. Sekarang kita lagi proses peluburan seluruh kertas saringan ya, kecuali yang besar. Kemarin gede kemarin ya, sedikit padahal kelihatannya ya. Ya ini kan belum semua. Kok logamnya kayak cepet lebur ya? Kalau udah betul-betul palladium keras kan. Betul-betul ya. Banyak rasanya. Jangan jatuh di ini, kita pun yang berkumpul tadi. Ini
Enggak. Enggak. Oke, sampai. Biji-bijian ya rasa. Tak. Ya udah, sementara ini aja udah. Jadi mau diambil. Ini kayak ada campuran yang kompleks lain ya. Hah? Kok begitu ya? Hah? Kayak timah hitam. Iya. Apa ya? Diambil pecah. Ini kayak timah hitam. Ya, kemarin kita nggak. Hasilnya beda ya. Ditetesin air tuh coba. Mantap ya. Ayo. Ambil tetes air. Ini pakein aja. Hitam banget ya. Ini udah mau kilapnya. Iya. Ini pakai. Ini mana pecah? Ini kayak timah hitam deh. Yang ikut mengedap.
Saya akan lanjut kembali setelah ini sudah dilarut. Sekarang saya akan coba melarutkan logam yang telah dihasilkan dari peluburan ya. (3,47) ke dalam asam nitrat. Dan bisa menyaksikan logam tersebut langsung berwarna merah, indikasi seperti palladium. Ini baru kita nyalakan dan sedang lagi dimasak. Kita akan coba berfokus pada logam tersebut. Logam ini langsung berwarna merah karena asam nitrat. Ciri-ciri seperti palladium. Dan kita akan tinggalkan agar dia selesai dimasak. Dan saya akan kembali lagi setelah ini sudah selesai dimasak dan diujikan dengan DNP. Terima kasih. Ini adalah logam yang sudah dicampur bersamaan di dalam asam nitrat. Reaksi sangat ganas ya, ganas sekali.
lebar. Oke, ini adalah proses penarutan ya di asam nitrat atas logam yang sudah dilebur. Ya, bisa dilihat airnya berwarna merah ya. Ini asam nitrat. Saya tentunya ada logam yang masih belum terlarut karena saya ingin mengujikan aja. Saya ingin mengujikan aja untuk menyelesaikan eksperimentasi hari ini bahwa ini adalah palladium ya. Maka itu saya akan menguji dengan DMG ya. Walaupun peleburannya saya sendiri juga agak saya sendiri agak kurang yakin bahwa itu adalah palladium, tapi pengujian finalnya adalah dengan DMG. Sini saya ada larutan DMG ya, saya nggak namain, tapi percayalah ini ada DMG. Jadi prosesnya adalah tuangkan aja DMG ke sini. Seandainya ini benar ada palladium, udah kebanyakan ya. Seandainya ini adalah palladium, tentunya DMG ini akan berwarna kuning. Ya udah, ambil pipet, ambil air di sini ya, dan diujikan. Terlihat ya, ini airnya berwarna kuning ya. Ya, ini ada pengadapan ya, pengadapan palladium ya. Lihat sekali ya. Jadi ini semoga mengkonfirmasikan, ini semoga bisa meyakinkan bahwa logam yang telah dilebur adalah palladium ya. Dan semoga dengan pengujian ini bisa membuktikan ya bahwa pengolahan palladium dari air kotor sebetulnya tidak membutuhkan biaya mahal, akan tetap memakan waktu, tetapi tidak butuh langkah-langkah yang cukup ribet. Cukup dituangkan dan ditunggu saja. Ini adalah logam tadi ya, yang kita masih lebur dan dicukim. Nah, mengenai kadarnya, tentunya asalkan ekstraksinya sudah dilakukan dengan tuntas, langkah berikutnya ada pemunian. Nah, kalau ada pemunian dengan air kaya yang sudah cukup bersih, itu sangat mudah sekali agar dia capai 99% dan ke atasnya. Dan ini sekian banyak orang tidak akan sadari bahwa ini sebenarnya metode yang paling irit ya, dan menghematkan biaya ya dibanding DMG. Bagi orang yang mau pesan, silakan pesan melakukan link di dalam deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan sampai video berikutnya. Terima kasih.